jijik, bau, kotor. Itulah yang kita pikirkan ketika kita membicarakan sampah. Ada satu kata yang menggambarkan tentang kondisi sampah di Indonesia saat ini. Mengkhawatirkan. Mengapa? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun. Lantas, mengapa? Ketergantungan pada plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan bungkus makanan sangat umum di Indonesia. Ketergantungan pada plastik sekali pakai menyebabkan peningkatan volume sampah plastik yang sulit terurai di alam. Apa yang terjadi? Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat perkembangan biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan serangga lainnya. Penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, diare, dan infeksi kulit dapat terjadi akibat paparan dengan sampah yang terkontaminasi. Apa solusinya? Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk melalui implementasi kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah dan program-program daur ulang. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, peraturan yang lebih ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai, dan perbaikan sistem pengumpulan dan pemrosesan sampah. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan itu semua. Jadi, saksikan video kami. Pasang telinga, buka mata, and enjoy the video. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan berbicara dengan beberapa orang hebat nih guys di komunitas ini. Nah, untuk membahas betapa pedulinya mereka sih terhadap lingkungan sekitar mereka, yuk kita mulai. Permisi Ibu, kami dari Universitas Negeri Jakarta, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Kami ingin mewawancarai tentang terkaitan dengan peduli terhadap lingkungan sekitar di daerah rumah Ibu. Nah, apakah Ibu berkenan untuk saya ganggu waktunya sebentar? Oh, kalau untuk membantu adik dalam buat studi ya, studi kuliahnya boleh. Nah, jadi gini Bu, saya ingin menanyakan menurut Ibu, apakah peran pemerintah dan bisnis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan cukup efektif atau ada perubahan yang perlu kita lakukan? Untuk saya perkenalan diri dulu ya. Kebetulan saya Ibu Nurlela sebagai ibu rumah tangga, sekaligus saya nasabah anggota bank sampah di wilayah kami di Kelurahan Santai Barat RW 04. Untuk masalah efektifnya di tingkat pemerintahan, menurut saya itu sudah bagus karena sudah ada antar kerjasama mulai dari warga sampai pemerintah. Nah, sepertinya kayak dari wilayah saya, dari Bank Sampah Kenanga RW 04 Barat, alhamdulillah sudah meraih penghargaan dari Gubernur kita terdahulu Bapak Anies Baswedan pada tahun 2022. Karena bank sampah saya alhamdulillah bank sampah terbaik di DKI Jakarta. Itu kan berarti ada imbas atau kerjasama antara pemerintahan, pengurusan di lingkungan sampai ke warganya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana pengalaman pribadi Ibu mempengaruhi cara Ibu memandang dan merespon isu-isu lingkungan sekitar? Kalau untuk masalah pribadi dan isu-isu lingkungan itu kita abaikan saja, karena ini masalah tentang kepedulian kita kepada wilayah, kepada sampah khususnya. Malah saya harus mengajak tetangga atau warga di sekeliling saya untuk dalam mengurangi atau pemilahan sampah, mana sampah organik dan mana sampah non organik. Seperti ini contohnya, ini adalah salah satu jenis sampah non organik. Sampah-sampah non organik ini bila kita kumpulkan ini mendapatkan nilai ekonomis, bisa untuk tabungan untuk warga, menambah penghasilan tabungannya, atau buat menambah uang di dapur. Seperti ini aja, kita salah contohnya taruh karung di depan rumah, kita taruh sini, terus jika ada sampah organik kita masukkan ke sini, kayak gitu. Nah, ini pun kalau sudah kita tahu pemilahannya untuk warga, kita adain sosialisasi dengan
cara apa? Dalam satu botol ini terdapat 3 nilai ekonomis, di mana kita pisahkan antara tutup, botolnya, dan residu. Ini salah satu residu. Residu ini adalah sampah atau penyakit yang susah untuk dihilangkan, karena ini adalah yang akan membawa kita ke Bantar Gebang atau tempat TPA. Solusinya adalah harus kita kumpulkan, harus kita pilah mulai dari wilayah kita sendiri. Kita beda-bedain aja antara karung buat sampah residu atau karung buat sampah non organik. Ini salah satu contohnya juga ya. Maaf tidak ada di sini. Ini salah satu contoh non organik tapi jenis sampah residu. Ini adalah sampah yang benar-benar jika kita tidak kurangi ini sampai 20 sampai 30 tahun masih ada. Makanya kita harus pisahkan, jangan sampai ini dibawa ke tempat pembuangan akhir, karena di sana TPA-nya itu sudah menggunung, jangan sampai jatuhnya lagi ke wilayah kita. Dan salah satunya untuk mengurangi ke TPA kita harus ada pemilahan sampah dari rumah seperti itu. Nah, itu dia tadi perbincangan kami dengan masyarakat mengenai peduli lingkungan. Dari perbincangan tadi, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai luhur, termasuk nilai kepedulian terhadap lingkungan. Dalam konteks peduli lingkungan terhadap sampah, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diaplikasikan. Masyarakat dihadapkan saling peduli dalam mengatasi masalah sampah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan juga relevan, mengingat perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah demi keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Sekian video dan wawancara dari kelompok 5 mengenai peduli lingkungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.